kalau orang bertanya sama saya, Om, bakat apa kemauan, Om? Saya akan jawab kemauan. Bakat atau kemauan? Saya akan jawab kemauan. Apakah mampu kemauan melewati bakat seseorang? Bisa. Wih, Bukit Tinggi dari Ketinggian, karya Ivan Sibro. Rantau, menatap jauh dari ketinggian gedung pencakar langit. Tak ada gunung atau sawah menguning. Yang tampak atap genteng sejauh mata memandang. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Hadi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk memberikan inspirasi, informasi dan motivasi dari narasumber-narasumber yang kompeten yang akan memberikan banyak hal terhadap kita untuk variasi kehidupan hingga kita tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan praktisi seni Ivan Mas Bro. Ivan Sibro. Oh, Ivan Sibro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya agak gugup nih praktisi nih masalahnya. Panggilan hari-hari memang ini Om Sibro orang. Om Sibro ya. Ya, betul. Om Sibro ini jadi ini luar biasa nih sahabat, beliau ini banyak hal di samping guru seni yang paling luar biasa beliau lama menggeluti dunia perfilman. Benar ya Om ya? Betul. Aduh, Om, selamat datang Om. Selamat datang. Terima kasih udah mengundang saya untuk apa ya? Berbagi apa saling berbagi lah gitu ya. Saling berbagi informasi. Saya juga mencari ilmu juga nanti dari narasumber. Saya sebagai narasumber Oh ya, dari Bung Zul. Zul saya juga akan mencuri ilmunya. Aduh, guru hebat itu selalu membesarkan muridnya ya. Ya, senior luar biasa nih. Ngomong-ngomong Om, itu Om Bro memang tertarik dengan seni ini sudah berapa lama nih? Kalau dari seni mungkin dari umur 9 tahun ya. 9 tahun? Ya. Umur 9 tahun tuh saya sudah pernah menyanyi pakai band gitu loh. Anak band? Enggak, ada band waktu itu di sekolah dan saya bernyanyi gitu. Yang langsung band ya? Saya, Band ya? saya Oke. nyanyinya di situ. Waktu Oke. masih SD saya tuh Kelas 3 berarti itu ya? Iya, kelas 3 SD. SD saya itu sekarang jadi Monopoly Hotel namanya. SD di seluruh SD Om? Dulu SD di situ. Oh. SD 5 dan 6 namanya di situ. Monopoli atau triple? Ya, Triple Tree, Monopoly, itu sekarang kan Monopoly Oh terakhir iya, namanya. Monopoly terakhir ya. Itu sekolah saya di situ. Nah, yang Istana Bung Hatta sekarang yang sebelahnya itu Ya. dulu Korem nggak salah itu, kantor Korem. Oh, Korem dulu itu ya? Ya, situ. Nah, sekolah saya di sebelahnya gitu. Nah, jadi dan sejak itu kebetulan orang tua juga seniman. Oh, seniman? Ya, bapak saya guru vokal juga. Saya sebenarnya Oh. nurusin bakat papa kali ya. Oh, gitu. Ya, tapi walaupun tidak pernah belajar sama papa, papa itu guru vokal saya. Guru vokal? Vokal awalnya, tapi lama-lama dia nggak betah mengajari saya. Kenapa Om? Biasa kalau orang tua, banyak orang tua yang murid-murid saya itu yang orang tuanya sebenarnya seorang pembaca puisi misalkan. Iya. Dia nggak bisa mengajarkan anaknya gitu. Dan dia serahkan ke saya gitu. Hmm. Karena beda ya. Ketika papa mengajarkan muridnya itu sangat lembut gitu ya. Giliran saya, wah gitu aja nggak bisa gitu. Itu wajar apa ya? Naluri orang tua gitu ya kan. Kalau kita ke murid pasti, Iya. jangan begitu Ananda gitu kan. Tapi kalau ke anak sendiri, kok nggak bisa begitu aja kan gampang gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Itu biasa terjadi. Oh, biasa ya. Terjadi, Makanya seorang guru pun butuh guru untuk mendidik anaknya. Ya betul. Gitu ya, Mas. Ya, giliran dia mengajarin nggak bisa, tapi minta tolonglah anak saya ini susah saya mengajarkannya, kan itu sudah biasa terjadi ya. Iya. Jarang sekali seorang orang tua yang dia hebat di bagian ini kemudian juga anaknya sama dan dengan dia ngajar itu beda ya Om. Beda.
Beda. Langka ya. Karena kita mumpung nggak sabaran. Jangan sabar sama anak tuh pasti nggak sabar. Kalau orang lain, Aduh, lembut-lembut gitu. Ulang lagi anak ya. Gimana sih gitu aja nggak bisa. Udah melotot. Ya, itu. Akhirnya papa itu nyuruh saya ke temannya, ya udah kamu belajar sama teman saya aja ya, nggak bisa kamu sama saya gitu. Ya, dan itu berlaku juga buat saya sebenarnya. Oke. Ya ke anak-anak juga kok setiap hari ada yang bolak-balik belajar ini itu di rumah, kok anak-anak ada yang tertarik gitu. Iya. Tapi di luar itu mereka, loh anak saya juga yang nomor 2 itu sutradara juga di Jakarta gitu loh. Oh, sutradara film juga? Iya, bahkan filmnya pernah jadi film pendek terbaik di Inggris dan India itu. Anak Om. Ya, Sutradara film pernah terbaik di Inggris dan India. ya film pendek. Oh, film pendek ya? Film pendek. Wow. Ya, dia memang suka bikin skrip sampai sekarang gitu. Jadi, Dan itu tidak pernah saya ajarkan loh. oh, Dia mencarinya di luar. darah papanya mengalir. Mungkin darahnya mengalir, tapi ilmunya dia cari di luar. Cari di luar. Ya. Energi bapak ada Nah, nih ya. sama seperti ketika bapak saya guru vokal, tapi kok dia nggak bisa mengajarkan saya. Ya mungkin Iya. Beda ya ketika kita mengajarkan anak sendiri dengan anak orang itu emosinya berbeda kan gitu. Iya. Berarti kalau bicara seni itu kan ada seni musik, seni suara, musik ya. tari ya, juga, seni lukis, tari, ya Om ya. Nah, Hmm. kalau seni saya lebih ke vokal, seni musik, seni tari. Berarti kalau ada kemarin yang nanya di mana anak saya latihan vokal. Berarti tempat si Om olah vokal juga. Sudah 20 tahun saya olah vokal. Wah, ini dia informasi olah vokal sama si Om. Waduh, ini kalau olah vokal tuh suara apa? Gimana triknya si Om kalau olah vokal tuh? Kalau saya disangkar kan tidak membuka kelas, tapi lebih ke private aja gitu loh. Karena cara gini. Kalau saya melihatnya dari kayak seperti seorang dokter gitu loh. Kalau mengajar vokal ini tidak bisa menjadi seorang dokter umum. Apapun sakitnya paracetamol gitu. Oh iya. Ya. Harus spesialis. Nah, ya? spesialis. Kalau dia obat batuk, obatnya ini nih. Oke. Kalau dia demam, ini obatnya gitu. Iya, Kalau iya, dia iya. misalkan sakit mah obatnya ini. Beda. Iya, Makanya saya ngajar tuh perorangan. Karena cara penanganannya beda-beda. Beda-beda ya. Karakter suaranya, Iya. semangat anaknya belajar, Iya. dan lain sebagainya. Itu beda, khusus sendiri. Iya, Maka saya kalau dokter punya medical record, saya punya medical record. Waduh. Hari ini dia belajar gini, ada kemajuan di sini. Masa Saya punya- begitu, Om? Saya punya bukunya. Jadi Jadi saya bisa melihat perkembangannya dia. Wih, Nah, hebat. selalu saya anak-anak yang pertama sekali belajar ketika dia bernyanyi itu saya videokan. oke. Nah, oke. Nanti setelah setahun 2 tahun saya keluarkan lagi. Dia ngamuk-ngamuk gitu. Oh, maaf saya itu Om, jelek sekali. Gitu. Aduh, malu saya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada progres sama dia. Setelah 2 tahun itu dia ada progres dan dia malu sendiri dengan ketika dia pertama Dengan suaranya ya? Suaranya. Saya simpan itu. Om, hapuslah Om, jelek Om gitu. Maksudnya sebagai pembanding sama dia. Iya, iya, Kadang-kadang belajar ini kan sebenarnya perlu kesabaran. Betul. Kadang saya selalu pesankan sama yang mau belajar puisi mau belajar drama sama orang tua gitu loh. Ada 2 tipikal sebenarnya, anak yang berbakat dan pingin, ada yang orang tuanya aja yang pengen. Iya, gitu. betul. Ya, gitu. Anaknya sebenarnya nggak mau. Malas gitu. Walaupun punya bakat tapi malas gitu ya. Iya. Saya sampaikan Pak, dia selalu melihat ketertarikan mereka belajar di sanggar saya karena di sanggar saya itu banyak yang menang ini menang itu. Oh gitu Om. Nah itu patokannya gitu loh. Wah, jadi kalau kita belajar di tempat si Om kita menang itu menang ini. Nah saya kasih tahu lagi, belajar sama saya itu bukan cari menang, cari ilmu. Oke. Kalau kamu sudah bagus, kamu sudah berkualitas, Ya. menang itu yang mencari kamu, bukan kamu yang Oh, mencari. lama. Menang yang mencari kamu ya. Om, kalau kita udah berkualitas, Iya. kan? Saya jadi ingat jodoh ya Om yang bagi belum. Bukan kita mencari jodoh. Jodoh kalau kita berkualitas. Iya. Kualitas di adabnya mungkin, kualitas di materinya mungkin, Benar. kualitas di pendidikannya mungkin. Iya. Ya kan? Jadi ciptakan energi kualitas. Betul. Maka jodoh datang sendiri. Betul. Sama dengan seni ya. Betul sama. Ciptakan kualitas, menang Menang datang ke sendiri, kita. tawaran datang sendiri nanti. Aduh, Betul. luar biasa Ya. nih.
Aduh, itu kalau olah vokal kita coba olah vokal itu bentuk-bentuk suara yang mayoritas kan kalau dulu kita ingat-ingat kan kalau suara manusia itu kan ada tenor atau bariton bass. Bariton. Kalau laki-laki itu ada bass, ada bariton. Bariton ya. Tenor atau minor apa Om? Kalau Tenor ada tenor ya. ada sopran, Oh iya, ada sopran ya, alto, alto gitu. ya. Nah, kalau yang paling tinggi perempuan itu kan di sopran, mezzo sopran namanya. Nah, satu kelemahan para penyanyi yang baru nih ya, yang baru belajar itu adalah ketika misalkan kita tawarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh orang yang punya suara sopran tinggi, misalkan kayak Ya. Agnes Monica lah, misalkan. Ya. Nggak bisa kita Om, itu tinggi Om gitu. Oh gitu. Tapi kenapa tidak kita mencoba nyanyi Agnes Monica itu dengan nada kita? Oke. Iya, kalau kita bass Iya, iya. udah nyanyikanlah Agnes Monica itu dengan nada bass kita atau nada bariton kita kan gitu. Nggak mesti dipaksakan. Enggak. Suara beda nih kan? Iya. Dipaksakan ya complang dia. Kita lahir itu seperti apa ya? Seperti sidik jari gitu loh. Aduh. Setiap orang berbeda. Ada yang bass, ada yang bariton tadi, ada yang Iya, sopran, iya. ada yang Iya. alto gitu loh. Bernyanyilah kita dengan alto. Makanya dalam nada itu ada, kalau dalam sebuah event, peserta dengan nomor 12 menyanyikan lagu ini dengan nada dasar C. Nanti ada dengan nada Oke. dasar D. Itulah range-nya dia gitu loh. Iya. Nah, Baru range- paham kita. Baru paham. Jadi kenapa dengan nada ini nada itu Ya, ya? jadi segitulah kemampuan maksimal atasnya dan kemampuan maksimal bawahnya, nada bawah dan nada atas. Berarti orang ngambil suara ini ntar Om. Jadi kan ada yang sebelum nyanyi kita dia cobakan suara kita. Berarti tukang apa itu ngambil suara kita dia Ya, berarti. dia mencarikan nada kita. Gitu. Oh di dada Ya, di kunci apa nih gitu? Misalkan di sebuah event wedding, misalkan kita Oke. datang, kita mau nyanyikan lagu, misalkan apa namanya, gebiar-gebiar gitu. Ya. Coba sedikit bang. Oh. Itu dia mencarikan nada kita. Coba refnya sedikit. Oke, tinggian dia Oh, turunkan gitu. gitu. Jadi bernyanyilah dengan nada kita. Wow. Gitu. Bernyanyilah dengan nada kita. Iya. Jadi ada sebuah pengalaman waktu itu. Saya sudah terbiasa menang waktu itu. Biasa menang. Lalu suatu waktu saya datang ke guru saya. Waktu masih di Jakarta, dia tanya sama saya, apakah kamu mau ikut lomba ini? Ya, kata saya, orang biar sombong nih, anak muda kan sombong ya. Ya, kita saya bilang gitu. Iya. Oke, kamu mau nyanyiin lagu apa? Lagu ini, kata saya bilang. Terus dia seperti dengan sinis berkata, oh ya udah, kalau lu kan kayak buang-buang duit, pergi aja lah lu, katanya. Saya merasa anak muda, darah mudanya masih kental, Iya. emosi gitu. Bapak ini betul mengajarkan saya tentang bernyanyi, tapi sepertinya dia merendahkan saya. Oh. Dia menganggap saya tidak akan mampu menaklukkan lagu ini. Oke. Akhirnya saya berlatih dengan maksimal lebih dari yang biasa saya latihan untuk menunjukkan kepada guru saya bahwa guru saya salah. Karena tidak semua guru pasti benar. Pasti ada sisi salahnya. Ini dia, betul. Iya betul, kan? betul. Iya, Oke. iya. Oke, saya latihan maksimal lebih dari biasanya. Iya. Nah, zaman dahulu itu kalau lomba menyanyi itu kan ada yang babak penyisihan, Iya, iya. babak perempat final, semifinal, baru semifinal, final. baru final, Kalau oke. sekarang kan lomba hari itu selesai langsung diumumkan hasilnya. Gitu. Yang biasanya kita juara, tiba-tiba pada saat itu masuk babak perempat final aja enggak. Oh, nggak masuk. Enggak. Aduh. Ini si kakek bener banget nih mulutnya. Mulutnya apa ya? Asin banget nih Iya, ya. asin banget, Kok udah. bisa dia nebak gitu. Iya, iya, iya. Saya datang lagi ke situ, pergi latihan, dia tanya, "Gimana? Masuk final?" Enggak. Pada aja final aja enggak. Saya penasaran, saya tanya, "Mas, kok Mas tahu saya nggak bakalan lolos untuk ke babak berikutnya?" Gini nih logikanya, katanya. Kamu laki-laki, Oke. oke? Kalau kamu pakai long dress, pantas nggak? Long dress itu Enggak. apa sih, Mas? Long dress baju perempuan. yang Oh, oke, sekali, oke, ya, oke. ya, Ah. kayak jubah lagi. Iya, iya. Hah? Pantas nggak? Enggak. Makanya pakai pakaian kamu sendiri. Oh. Jadi tidak ada orang bernyanyi, oh itu dia hebat, itu penyanyi hebat. Iya. Mau lagu apa aja dia hebat. Itu bohong beritanya itu. Oh. Karena dia akan ada lagu-lagu yang cocok dengan karakter dia, Oke. barulah di sana dia hebat. Oh. Ada masanya pada saat-saat lagu itu tidak sesuai dengan karakternya, semaksimal apapun dia tidak bakalan hebat. Waduh, saya jadi belajar menyanyi kalau begini nih.
Lalu gitu kenapa kok Agnes tuh kok enak, logo suaranya enak-enak. BCL kok keren-keren. Anggun C. Sasmi keren-keren. Memang si pencipta lagu itu membuat lagu sesuai dengan karakter orang itu, makanya keren. Tetapi ketika kita membawakan belum tentu. Kenapa? Nggak cocok sama karakter kita. Jadi istilahnya kalau sama guru saya, sudahlah kamu pakai aja pakaian kamu, jangan pergunakan pakaian orang lain. Gitu. Jadi dalam seni juga seperti itu. Ada orang yang terbiasa dengan puisi-puisi yang melankolis gitu ya. Dia akan terkendala sama puisi-puisi yang butuh energi tentang kepahlawanan misalkan. Dia akan lemah di situ. Orang yang biasa berpuisi mengeluarkan emosi maksimal, dia akan lemah di puisi-puisi balada. Seperti itu. Jadi ya sesuailah dengan karakter kita, sesuaikanlah dengan makanya tidak semua bisa kita kuasai gitu. Misalkan kayak bernyanyi itu tadi, udah tahu suara kita ngebas, kita pilih-pilih karakter-karakter suara penyanyi barat yang nadanya melengking-lengking gitu. Ya berarti nggak cocok. Coba ambil suara-suara yang kayak Frank Sinatra yang di bawah juga pasti masuk jadinya, keren jadinya. Nah jadi makanya ada beberapa peserta di event lomba lah misalkan. Ketika di event lomba selalu lagu yang dibawakan itu ke itu saja. Karena dia enak menyanyikan itu. Oh, sudah sejiwa dengan dia. Nah, sesuai dengan karakter suaranya. Iya. Jadi kalau begitu sebenarnya Om, seni ini saya jadi ngaur kemana nih? Maksudnya seni sebenarnya ini juga bisa sebagai alat untuk membentuk karakter seseorang. Bisa. Iya. Sangat bisa. Iya. Orang-orang yang mencintai seni dan sastra cenderung lebih sensitif, lebih gampang menangis. Saya paling nggak bisa nonton film yang rada-rada itu saya udah mengalir aja tuh. Bahkan untuk ketika saya menjadi juri dulu, saya sering menggunakan kacamata hitam supaya jangan nampak nangisnya. Nampak saya nangis. Nangis itu kan macam-macam. Iya. Saya terharu dengan puisi dia atau saya terharu dengan kemampuan dia. Oh sampai gitu Om? Ya kalau kita melihat orang bernyanyi dengan bagus, membaca puisi dengan bagus kan kadang kita merinding gitu kan? Iya. Merinding tiba-tiba kita mengalir gitu. Oh, si Om cengeng matanya. Nah seperti itu kan kadang-kadang kita halangi itu dengan kacamata hitam itu sebenarnya salah satu trik sih sebenarnya. Gitu. Jadi orang-orang yang sudah hobi dengan seni, dengan sastra dia lebih sensitif, dia lebih gampang menangis. Positifnya dia akan lebih gampang terenyuh mungkin dengan lingkungan sekitarnya ya, mungkin dengan orang-orang yang hidupnya di bawah dia dan lain sebagainya. Dia lebih suka berbagi biasanya gitu. Tadi seni dan sastra ini akan membentuk karakter orang dari keras bisa menjadi lembut, bisa. Sangat bisa. Sangat bisa ya Om ya? Sangat bisa. Iya. Bisa. Karena ketika dia belajar belajar seni dan sastra, dia akan belajar menjadi orang lain juga kan. Oh iya. Ya, dia mendalami perannya mungkin peran sedih, peran galak ya, peran orang yang sombong. Walaupun bukan itu karakternya gitu ya. Dan tapi dia kan kayak konon cerita kayak tukang bubur naik haji itu siapa dulu? Iya, siapa itu ya? Iya. Dia harus menguasai karakter bagaimana seorang. Padahal dia tidak begitu ya. Tidak begitu. Dalam sebuah film kita harus bisa menjadi apapun yang diminta oleh sutradara. Oh gitu ya Om ya? Ya. Waduh, nih sahabat. Harapun itu berlawanan dengan karakter kita sehari-hari. Iya. Bertolak belakang malah ya? Ya harus. Kita harus dalam beberapa waktu di dalam itu kita harus menjadi sesuai apa yang diminta orang. Setelah itu kita kembali ke karakter kita, silahkan saja kan. Karakter orang yang penyabar, nggak pernah marah, lebih suka mengalah, tiba-tiba harus menjadi orang yang sombong, kesenggol dikit langsung ngamuk, ya sudah harus menguasai itu. Menguasai itu ya. Haruslah. Aduh keren nih. Si Om nih kan itu berarti ini pindah ke si Om masa lalu nih. Berarti di Jakarta. Itu juga sempat main film atau memang ikut aja. Ikut aja. Tapi cuman ketika saya kan ada teman yang memang jadi peran utama, ikut yuk ke tempat lokasi syuting, boleh gitu. Itu sering Om? Sering. Terus besok orang butuh figuran untuk tukang pemulung. Lo jadi pemulung ya, ada duitnya loh. Gitu. Sebenarnya orientasi saya bukan duitnya, sebenarnya lebih ke ilmunya gitu loh. Walaupun nggak dibayar, saya mau aja sih ketika itu ya. Iya. Di situ gitu. Nah,
keingintahuan saya ketika di lokasi syuting misalkan, saya kan sebagai apa ya, di syuting tuh ada yang liner, tukang jalan-jalan doang, tuh kakinya doang diliatin tuh kan. Oh gitu, liner namanya Om ya? Figuran lah gitu. Iya, iya. Tapi saya ngobrol-ngobrol dengan Lehti. Oh, betul. Ngobrol-ngobrol Kita banyak dapat ilmunya nih ya. Ya, sama orang bagian sound effect misalkan. Iya. Sama orang yang bikin apa namanya? Editor? Bukan, apa nama istilahnya lupa juga. Jadi dalam sebuah film itu misalkan ada adegan mobil kebakar. Oke. Dia bikin properti sedemikian rupa sehingga dengan kamera segini seolah benar-benar itu rumah itu ditabrak sama motor, padahal mobil-mobilan misalnya. Oh gitu. Special effect. Oh special effect. Oke. Saya temani mereka, saya temani juga orang-orang bagian kostum lagi semacam. Kuncinya itu, saya mencuri ilmu semua dari mereka. Saya nggak mau nongkrong dengan teman-teman yang sama-sama figuran doang. Udah cerita tentang figuran. Saya tidak tahu tentang bagaimana sebenarnya orang yang bekerja di bagian make up artist misalkan, saya nggak tahu tentang orang yang bagian busana, saya nggak ngerti. Yang tadi special effect tadi juga saya nggak tahu kan. Orang bagian sound juga ada, itu kan diesel banyak properti dalam film. Saya coba bergaul dengan mereka. Oh begini. Tapi kan terpakai sekarang. Oh iya. Nah keinginan tahun itu kan terpakai sekarang. Walaupun tidak seprofesional mereka, minimal sedikit-sedikit tentang ilmu mereka saya kuasai gitu. Tidak hanya ketika kita menjadi figuran dalam film itu. Dan itu sebenarnya si Om dapat semua ya. Karena kan kita lingkar loh, kayak circle lingkaran ya. Karena sebuah di dalam sebuah produksi film itu kan semua terlibat di situ, sampai ke tukang catering segala macam kan. Iya kan, di tukang diesel, tukang fan besar itu yang menimbulkan kesan seolah-olah ada jagoan yang punya ilmu. Dia begini kan itu berterbangan daun-daunan itu kan. Tukang itu tuh blower besar itu yang mereka gede blowernya, lalu dilempar daunnya ke sana ya. Berputar itu. Oh sampai gitu ya? Ya nanti dari bawah itu kita sudah siapkan anginnya tuh angin besar. Kipas besar dia? Kipas besar sangat besar. Jadi nanti ada bagian yang sudah menyiapkan daun-daunan itu disiap. Nah yang di bagian sana yang kameranya sudah ada. Waduh. Begini. Jadi apa ya? Ketika kita berkecimpung langsung kita tidak apa ya? Tuh pikir. Ternyata nggak gampang. Di film kok seru-seru saja rasanya ya kan. Ternyata nggak gampang di film ini ya, seperti hal-hal seperti itu. Jadi sifat ingin tahu itulah yang alhamdulillah sekarang kok Om satu-satu lah Om, masa mengajar vokal juga, puisi juga segala macam, karena saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang saya nggak punya ilmu tentang itu. Iya kan? Saya akan membagi kepada anak-anak murid saya di Sanggar itu, kalau saya ngerti tentang itu baru saya bagikan kan begitu. Nah, hal itu kenapa saya bisa bagikan? Ya karena keingintahuan saya tadi. Semua saya pengen coba. Orang belajar puisi saya belajar puisi, orang fotografi saya juga udah belajar fotografi, walaupun kita nggak punya barangnya, punya teman juga bisa. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Berapa fokusnya nih? Ini seperti itu. Jadi kemauan untuk keingintahuan itu ya. Tentang banyak hal ya Om ya. Tentang banyak hal. Dan itu memang jadi akhirnya jadi multi talenta. Bisa jadi. Tapi ada juga yang apa ya? Salah satu semangat itu mungkin nggak ada di orang sekarang itu apa ya? Keinginan itu dulu karena dalam tanda kutip ekonomi keluarga. Orang-orang dulu kan tuh orang-orang susah. Menyekolah anak-anak dengan susah. Tidak dengan seperti sekarang yang serba ada anak dimanjakan gitu. Sifat fight perjuangan itu nyaris nggak ada di anak-anak sekarang. Lembek semua ya. Padahal kalau dulu kita dibentak dosen dikit aja ngadu ke orang tua. Kalau dulu kita, bagaimana kamu di sana? Mama lagi belum punya duit buat ngirim wesel, dulu kan main wesel. Nggak apa-apa, Mama masih ada duit. Aman. Padahal kita nggak ada duit lagi buat makan lah gitu ya. Kenapa? Jiwa ingin, kalau bahasa Minangnya membaki batang tarandam itu untuk merubah nasib keluarga itu tinggi dulu. Makanya sepertinya
saya harus bisa ini, saya harus bisa ini, saya harus bisa ini. Nah itu. Nah kalau sekarang dengan segala ketersediaan oleh orang tua, jiwa ini yang agak kurang sama anak-anak kita sekarang gitu. Kita rasakan itu. Iya, betul Om ya. Kita rasakan itu. Jadi jiwa. Sehingga sebenarnya memang ya itu tadi yang Om bilang tadi ya, tidak ada jiwa fight, jiwa petarung itu dalam itu. Minang sendiri mengajarkan anak-anak itu jiwa petarung. Mulai dari ketika anak laki-laki balik, dia tidak boleh tidur di rumah, dia harus di surau. Di surau dia belajar tentang perdagangan, tentang ilmu agama, tentang bersilat. Setelah besar sedikit merantau lah. Apa bekal merantau ini sudah disiapkan di surau. Keren loh. Budaya Minang ini keren loh. Iya. Nah, belum lagi tekad orang-orang Minang di rantau, saya belum pulang sebelum saya berhasil. Waduh. Iya kan? Iya. Ya. Kalau masih ini DNA-nya nih, DNA perantaunya ya, nih. Makanya saya di sebuah desa di Jawa Tengah waktu itu tidak masuk listrik di dalam. Itu tahun berapa sih Om? Di Jakarta di tahun berapa sih Om? Saya ke Jakarta tuh dari tahun 86. SD pun saya sudah di Jakarta sebenarnya. Oke. Saya di sini tuh SMP sama SMA. Kuliah kabur lagi. Balik ke sini tahun 2002 sampai sekarang. Nah, jadi apa namanya? Yang di desa yang nggak ada listrik tadi seperti apa cerita? Ya, di desa yang nggak ada listrik, dari jalan raya ke dalam itu saya harus berjalan 5 kilo jalan tanah. Hari itu ada sebuah hari pasar lah di kampung itu gitu, di daerah Klaten, saya masih ingat. Jawa Tengah. Klaten, Jawa Tengah. Hah? Tahun 87 waktu itu. Daerah yang, waduh, kampung kamu jelek banget, saya bilang gitu sama teman ya. Saya diajak sama teman di situ. Ini kawan kuliah nih. Kawan kuliah. Kamu jelek banget, di kampung saya nggak ada jalanan seperti ini. Yang sampai ke gunung pun listrik hidup di kampung saya bilang begitu ya. Saya berpikir kalau sebuah ibu kota itu kan dia lebih maju daripada kita di Sumatera. Oke lah, saya ketemu sama keluarganya yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya saya iya aja entah apa katanya gitu. Nah besoknya saya pergi, ada sebuah pasar kecil di dekat di desa itu. Desa kecil banget gitu loh. Saya bertemu orang Minang di situ. Ada juga orang Minang di situ berjualan. Nah, satu khasnya orang Minang itu adalah bahasa Indonesia ini gampang ditebak. Ini orang kampung saya nih gitu loh. Walaupun dia sehalus-halus bahasa Minangnya, bahasa Indonesianya, terus bilang, udah dari Minang. Orang kampung kamu gitu loh. Yang saya pikirkan bukan karena orang Minang, tapi sejauh itu sepelosok ada orang Minang di situ. Kalau tidak ada jiwa fight-nya, tidak akan ada dia. Nah ini yang harus kita inikan ke anak muda sekarang nih. Jiwa fight orang Minang dulu. Merantau, jiwa merantau itu perlu ini. Kalau sekarang ya merantau tapi fasilitasnya luar biasa. Kamarnya pakai AC, sebulannya dikasih orang tua 3 juta per bulan, 4 juta gitu. Jadi mana jiwa fight-nya, mana itu. Nanti giliran dia masuk kerja nanti, nah ini yang jadi masalah nanti. Dia nggak bisa apa-apa. Dibentak bos dikit udah minta keluar. IP 3,8 tapi pas keliling kerja nggak tahu apa-apa. Kan banyak yang begitu sekarang. Betul. Nah ini yang sebagai apa ya, bolehkah saya kan juga boleh dibilang sebagai seorang guru ya. Ini jadi keprihatinan juga bahwa sifat orang Minang yang bagak dulu itu mulai kendor sekarang gitu. Ini yang harus kita bangkitkan dulu. Bagaimana sebuah surau sudah membuat dia menjadi seorang yang tangguh. Makanya rencana balik ke surau itu setuju sebenarnya, cuman nggak jalan-jalan. Kalau dalam konsepsi Om seperti apa kan? Kalau secara dilihat dari kacamata seninya nih, balik ke surau yang dalam gambaran si Om tuh seperti apa sih Om? Kalau dari jiwa seni, makanya gini, saya ketika ada sekolah yang meminta saya untuk mengajar di sekolah itu, kan biasanya kepala sekolah akan berbicara seperti ini, Om, kalau bisa sekolah kita menang nih Om. Nah, kan gitu. Bu, kalau membuat sekolah Ibu menang, saya angkat tangan Bu. Tapi kalau membuat anak-anak didik Ibu menjadi pintar dari sebelumnya, saya bisa lakukan. Karena menang itu banyak sisi, banyak sudut lah gitu ya. Bung Ed juga seorang juri ya, misalkan begitu. Berbicara tentang menang itu kan soal selera juri. Selera juri, wawasan juri juga.
Oke. Iya kan? Iya. Wawasannya sejauh mana wawasannya bisa menilai apa yang dia nilai kan seperti itu. Karena dia bukan mesin ya, jurinya bukan. Iya, manusia juga. Bahkan ada juri bertiga bisa berantem dia tentang penilaian sesuatu gitu. Iya. Nah, makanya kalau kenapa ketika ada yang ingin belajar seni, ada yang ingin belajar sastra, juara itu yang menjadi patokannya gitu. Kenapa tidak ilmu yang bertambah? Nah, saya ingat kalau dulu kan masih kita hobi nih baca-baca buku cerita kayak Malikunda. Wira Sableng. Koping Ho lah istilahnya dulu. Iya. Bahwa di dalam dunia persilatan seorang pesilat yang paling tinggi ilmunya itu namanya Raja Penidur. Raja Penidur? Ya, kerjanya cuma tidur-tidur aja, ya. Dan dia bangunnya sekali-sekali. Tapi dia tempat bertanya orang tentang apa yang di luar itu, gitu. Padahal dia tidur nih ya. Nah, iya. ya kan? Iya. Jadi hebatnya seseorang itu bukan seperti itu pendekar ini dia sakti, dia memiliki ini, tapi ini yang dicari orang. Iya. Seperti saya pernah dengarkan ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Iya. Ada seorang guru hebat, dia adanya di Sumatera Barat, di sebuah tempat yang orang lain tidak tahu. Saya belajar sama dia. Pernah dengar cerita itu? Belum pernah nggak saya? Abdul Somad yang cerita. Orang tidak kenal dia, tapi dialah guru yang hebat sebenarnya. Jadi image di masyarakat kita bahwa orang hebat itu lebih ke apa ya? Tuah ya. Tuah. Namo lah dape gitu Iya. lah. Bukan apa isi otaknya, apa kemampuannya. Oh si Anu tuh sudah ini gitu. Makanya saya gambarkan kalau ibu datang ke saya supaya anak ibu bisa punya kemampuan, saya ajarkan. Tapi kalau untuk juara itu itu soal selera nanti. Soal nasib juga, soal keputusan Tuhan juga. Saya bilang gitu. Makanya kalau orang bertanya sama saya, Om, bakat apa kemauan, Om? Saya akan jawab kemauan. Bakat atau kemauan? Saya akan jawab kemauan. Apakah mampu kemauan melewati bakat seseorang? Bisa. Wih, Gini, contoh seperti apa nih? ada orang punya bakat. Ya. Bakatnya keren dalam hal bernyanyi. Ya. Tapi dia malas belajar. Kemauannya rendah. Kemauannya belajar kadang-kadang ke saya misalkan sekali 2 bulan. Ya. Ada orang yang tidak punya bakat sebenarnya. Nadanya fals, temponya kemana-mana gitu. Tapi rajin. Saya ngelihat progresnya. Lama-lama ini bisa dikalahkan sama dia. Seperti cerita kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura? Ya. Gimana ceritanya? Kelinci karena dia merasa lincah, dia akan bakalan bisa mengalahkan kura-kura dalam lomba lembek ya, karena kura-kura lembek ya. Kura-kura lembek. Akhirnya di perjalanan masih jauh, dia tertidur, dia dikalahkan sama kura-kura itu. Sama seperti bakat dan itu. Apalagi orangnya punya bakat, punya kemauan, itu bagus. Logikanya kan seperti sebuah pisau saja. Pisau kalau pun seberapa pun dari besi putih yang keren, tidak pernah dipakai-pakai, dia berkarat, lama-lama dia memotong pun akan tumpul. Iya, tumpul ya. Tapi pisau yang mungkin besinya biasa-biasa saja, diasah terus, dia akan tajam. Wah, ini kuncinya ya. Ya, jadi tidak. Saya nggak bakat, tapi kamu punya kemauan. Ada, kemauan saya kuat. Jadi kamu belajar sama saya. Jadi nggak. Tapi kalau dia punya bakat terus dia punya kemauan, itu keren. Tapi banyak yang kita lihat dia punya bakat tapi support orang tua kurang, dianya juga malas. Bahkan ada yang orang tuanya aja yang support, dianya enggak, dianya malas gitu ya. Lebih suka bermain Android dibanding belajar sekali seminggu. Jadi memang berapa lama belajarnya Om dalam satu hari itu? 1 jam saja. 1 jam saja. Itu usia berapa boleh nih? Dari umur 5 tahun saya. Sampai umur 60 pun ada yang belajar sama saya. Oh, kita bisa jadi murid nih. Karena event-event lomba itu kayak bernyanyi misalkan. Ada event lomba bernyanyi tingkat puskesmas Kabupaten Agam. Puskesmas kan ada yang 58, 60 tahun. Oh iya. Dia mewakili puskesmas Mage misalkan. Om, ajarin saya lagu ini. 1 lagu aja Om untuk lomba di Lubuk Basung tanggal sekian. Belajar. Nah, dia punya bakat, memang ada sih bakatnya dan kemauannya keras. Nah, jadi seberapapun bakat kita, kalau kita nggak punya kemauan dia akan hilang jadinya.
Tapi kita punya bakat, kita asah, kita rajin, itu akan mengkilat dia. Dan yang nggak punya bakat, dia punya kemampuan, dia akan mengkilat juga. Cuman Dia mungkin tidak punya bakat. Bicaranya mungkin kalau antara yang berbakat dengan yang tidak berbakat, Waktu latihan ya? Waktu berhasilnya Iya, mungkin iya, iya. yang berbakat akan lebih cepat. Iya, Tapi iya. tidak mematikan yang tidak berbakat ini akan Iya. berhasil, tidak. Banyak Iya, iya. sekali di tempat saya yang dari awal, waduh, tapi lama-lama ada progresnya. Orang tuanya bilang, ya Om, udah mulai keluar ya Om, nadanya Oh, pun udah iya, banyak lari-lari lagi seperti itu. Makanya ada ini kan Om, minat dan bakat. Minat dan bakat, dua-duanya kan. Nggak bisa bakat saja kan. Bisa saja, bakat saja. Duluan bakat apa minat? Minat dulu bicara Nah, Om. itu dia. Minat. Oh iya benar ya. Ya, kalau saya bicara mungkin apa yang saya miliki sekarang di ilmu film, mungkin ilmu seni dan sastra, mungkin tidak semua saya punya bakat di situ. Si Om kuatnya di mana sih Om? Sama sih, Sama. seni dan sastra sih sama. Huh? Tapi ada hal yang saya nggak bakat, tapi karena kegigihan saya akhirnya keluar juga bakat itu di belakangan gitu. Oh jadi bakat di belakang dia ya. Belakangan. Gigi. Gigi, bakat. Akhirnya udah nempel di jiwa ya. Jadi udah mulai oh begini seperti seorang yang mencari sesuatu sampai dia menemukan itu. Oke. Oh ini dia yang saya cari. Iya. Saya jadi pikir begini Om. Jadi sebenarnya ada bakat alami. Betul. Ada bakat Yang dibuat. diciptakan. Iya. Itu yang seperti yang saya ajarkan kan bakat yang dibuat sebenarnya. Tapi pemirsa mungkin agak penasaran benar sih Om nih. Bagi yang kenal pasti sudah tahu kan Om. Yang belum kenal itu kalau misalnya si Omnya puisi apa yang paling secara personal nih, puisi apa yang paling disenang nih Om? Saya penulis puisi juga. Penulis puisi juga. Ya, banyak puisi saya. Saya lebih suka memang membuat puisi itu puisi balada, puisi yang menceritakan apa yang saya lihat, apa yang terjadi di alam gitu. Apa yang terjadi di alam? Ya, misalkan Itu jadikan puisi. ya, itu lebih menyentuh karena saya melihat langsung. Seperti apa ya Om? Ada yang si Om dulu ada yang ingat yang mana sih Om? Masih ada yang ini ingat nggak Om? Ya banyak, misalkan seperti Bukit Tinggi tempo dulu gitu loh. Kerinduan saya terhadap ketika kita lewat di sebuah rumah gadang yang tidak ada listriknya, cuman ada lampu togo, tapi ada nyanyian orang mengaji di sana. Wih, masya Allah. Iya kan? Kan kerinduan Kita itu. belum- Dulu di kampung kan begitu. Iya, Kita iya, lewat iya. sebuah rumah gadang, Iya, padahal nggak iya, ada iya. listriknya. Ya. Ada orang mengaji di situ. Om, cara bacanya gimana kalau puisi itu Om? Nih kami belajar harus nyuri ilmu si Om dalam waktu dekat nih. Pemirsa harus terinspirasi. Kalau belum puas datang ke tersangka si Om. Gimana cara ini nih? Membaca- Apa yang kan pesan sebenarnya Om ya? Puisi itu pesan. Puisi itu pesan. Seperti apa nih kalau Yang pertama, sebagai seorang yang pembuat puisi, saya kan tentu tahu bagaimana si pembuat itu pengen puisinya itu dibacakan sesuai apa yang ada di hatinya. bagaimana puisi itu dibacakan sesuai yang ada di hatinya? Ya, jadi gini, ketika saya ada lomba puisi misalkan, lalu puisi yang dilombakan itu puisi saya, Oke. lalu dibacakan sembarangan oleh orang lain. Iya. Itu kesalnya minta ampun. Bukan Ini begitu maksud saya. saya menangis membuat puisi ini. Iya. Kok kamu bacanya seperti itu? Iya, tuh. Jadi ketika kita membaca puisi itu kita harus menjadi apa ya tuntutannya. Makanya di dalam bercerita kah, apakah dalam berpuisi kah, dalam bernyanyi ada istilah interpretasi. Oh, iya. Sampaikan pesan lagunya kepada pendengarnya, dan sampaikan pesan itu bukan hanya sekedar indah di telinga, tapi juga indah Indah dirasa. Nah, gitu. Jadi orang dengar itu merinding, dengar benar-benar masuk, dia bawain lagu gitu. Bagus suaranya, itu hanya sekedar bagus di telinga, tapi masuk lagunya, ekspresinya, matanya bermain. Nah, itu yang dihendaki sebenarnya. Begitu. Potongannya seperti apa sih Om? Ada cara saya ingin cobakan juga seperti apa misalnya Om? Apa sih Jadi Om? maksudnya saya disuruh membaca Bener gak sih Om? Ada puisinya gak Om? Oke. Aduh. Ada sebuah puisi saya tentang Bukit Tinggi ya. Oke deh. Mana nih? Cari dulu ya. Jadi saya akan senang ketika orang membacakan puisi saya tuh dia
pas dengan apa yang saya tulis gitu loh. Oke. Oke, saya coba sedikit. Kalau saya coba bacakan biasa saja, dan lalu nanti saya coba juga membacanya dengan bahasa puisi sebentar ya. Baik Om. Jadi saya ini pelatih ya loh. Ya. Saya ini Sintayong. Sintayongnya kalau masternya. bermain bola, kalau bermain bola tentu lebih bagus pemainnya. Enggak juga. Tapi resepnya yang tadi guru itu jarang keluar. Oke. Oke, ini tentang kerinduan. Tentang kerinduan. Seorang yang dirantau terhadap Bukit Tinggi. Oke. Ya, judulnya Bukit Tinggi dari Ketinggian. Ini saya tulis tahun 2014. 2014 Om. Ya. Itu memang saya tulis di rantau ini. Di rantau ya. Waduh, ini nih seperti apa nih Om? Oke. Kalau bahasa biasanya Bukit Tinggi dari Ketinggian, rantau menatap jauh dari ketinggian gedung pencakar langit. Tak ada gunung atau sawah menguning, yang nampak atap genteng sejauh mata memandang. Itu kan kalau kita baca secara narasi biasa. Tapi ketika kita mencoba menghayatinya, kita berada di gedung tinggi, menghadap ke sana, yang kelihatan cuma genteng, di belakang itu terbayang kampung misalnya. Oke. Boleh dicoba? Boleh Om. Oke. Bukit Tinggi dari Ketinggian, karya Ivan Sibro. Rantau menatap jauh dari ketinggian gedung pencakar langit. Tak ada gunung atau sawah menguning, yang tampak atap genteng sejauh mata memandang. Hayal terbang jauh ke kampung, beribu kilometer dari tempat berdiri. Memori lama perlahan menyeruak. Bukit Tinggi di masa silam, merayap di kerumunan orang Rabu dan Sabtu, lalu lalang pasar lereng ke pasar Ate. Lepas lelah di jam gadang, sago di pinggang Marapi, atau singgalang di balik istana, atau kereta Unto jadi kebanggaan, kayu dari terminal Oto Pasabanto sampai Sakola Raju. Mengalir air di pelupuk mata, melayang saat Ramadan tiba. Teringat tumbang, tak tontong dan kacimui, berlari ke arah jam gadang, tunggu serene tanda berbuka. Ribuan kilometer telah dilalui, puluhan negeri terkunjungi. Semakin jauh, semakin tinggi tempat berdiri. Bukit Tinggi semakin menari-nari. Alunan saluang yang mendayu, atau lengkingan bansi yang menyayat hati. Rumah gadang beratap hijau, udara dingin dan sejuknya air. Bukit Tinggi, rindu tak terkira. Rindu aroma rendang dan nasi kapau. Rindu aku untuk kembali. Rindu yang menjadi-jadi. Segitu aja. Masya Allah. Master nih. Curi aura master. Waduh, pikiran kita dibawa kemana-mana ya. Seakan-akan kita dibawa ke alam lama dulu ya. Iya. Terminal Otonya masih di Pasar Iya, Banto. kita sempat- Sekolah Rajonya itu di SMA 2 sekarang. Aduh. Jadi apa ya?
kalau kita di kampung ini mendengarkan saluang mungkin biasa-biasa saja. Ya. Tapi coba dengarkan itu di rantau betul. pada saat kita nggak punya duit. Wow, pada saat punya duit dong. Aduh. Menangis itu. Ya Allah. Ya. Ingat orang tua, ingat Ya, teman, ya. ingat kampung semua itu. Yang ndak suko saluang Om, di saat di rantau Oh, itu. jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan ditanya ya. Apalagi pada hidup lagi Ya susah. Allah, iya. Bunyi saluang terdengar, waduh, teringat semua. Memori tentang kampung teringat semua. Tinggal teman-teman yang berlari di pematang sawah, kita berlari mencari belut di sawah, segala macam memori itu akan keluar. Saya mengalami itu. Waduh, Om, si Om kan sutradara film nih, Ya, oke. dan juga pemain film. Ya. Om bikin film gaya lama kok Om? Saya sudah bikin. Sudah Om? Sudah bikin. Kemarin yang film yang sempat tidak jadi itu nuansanya saya kembali ke Minang tempo dulu malah gitu loh. Apa Om filmnya gak jadi? Kusui namanya. Kusui. Filmnya jadi kusui juga. Itu settingnya setting lama, setting Minang dahulu. Waduh, Anak-anaknya itu kayak keren. Berpakaian Sarung. baju kurung, gitu, Iya, bermain iya. bola, berlayangan seperti itu. Memang suasana itu yang saya bikin. Makanya settingnya rumah-rumah lama, rumah adat lama, rumah-rumah jelek, bukan rumah modern. Bahkan ketika ada kamera yang menyorot, ada bangunan yang tinggi, saya pindah. Yang kelihatan gedung mewah di belakang itu. Saya waktu itu syuting di Sitapuang waktu itu, wah ini enggak, kesannya jadi kesan Minang lamanya jadi enggak Hilang ya? Iya. Oh, mesti ada cari rumah-rumah lama ya Om ya? Iya, cari rumah lama ada, tapi kadang-kadang kan ketika sudah Iya. kita salah, Nampak. kelihatanlah gedung gede di situ. Iya. Itu Minang lama Iya, itu. betul. Pindah kamera. Jadi sebenarnya seorang sutradara film itu memang sampai memperhatikan kayak gitu ya? Harus. Nanti kalau pas di editing, waduh, kan nggak mungkin lah rasanya ketika kita sudah mulai ngedit kita melakukan istilahnya pengulangan syuting lagi. Nah, nih kalau dulu zaman syuting itu kan bisa berbulan-bulan bahkan sampai setahun waktu itu. Syuting film tempo dulu ya Om? Ya. Itu si pemeran itu tidak boleh kulitnya lebih kelam dari yang sekarang. Si pemeran film tidak boleh lebih kelam dari yang sekarang. Maksudnya gimana nih Om? Karena saking di lapangan berpanas-panas. Bukan, maksudnya dari awal kulitnya seperti ini. Oke. Sampai habis film juga harus seperti ini. Dia harus menjaga itu. Segitunya? Pajang rambut pun begitu. Oh. Di adegan ini rambutnya segini, Iya, di adegan iya, ini kok iya. pendek rambutnya. Karena 1 tahun di syuting. Iya betul. Sampai ke situ loh detailnya. Oh, iya. Bagaimana menjaga warna kulit, rambut juga. Oh, gemuknya juga. Dia harus misalkan ketika dia mulai syuting, misalkan telah filmnya 3 bulan dah, Oke. setahun kelamaan. 3 bulan, beratnya 50. Dia harus mempertahankan beratnya 50. Oh. Repot. Kalau kita menonton, kayaknya waktu dia di ini dia kurus ya, kok jadi gemuk sekarang? Iya, dong. betul, dong. betul. Jadi Tiba-tiba kumisan. bisa gitu. Iya. Jadi wah repot sebenarnya. Memang rumit. Kalau kita menikmati kayaknya santai-santai saja. Kalau kita kayak nonton film Jackie Chan, wah kayaknya seru aja. Iya. Padahal di belakang itu nanti kelihatan Jackie Chan-nya terjatuh terus diangkat, kan ada tuh. Iya. Di sisa film Jackie Chan terakhir apa kelihatannya. istilahnya tuh? Aduh. Ya di belakang lah. Iya. Nah, itu kelihatan dia jatuh, dia pakai sakit Iya, pinggang. sakit pinggangnya. Itulah sebuah proses film sebenarnya yang kita nikmatin ya di awal itu. Kata si pembuat, kamu menikmati kan yang di depan. Inilah Oke. kerja kita sebenarnya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya seperti cerita kita di luar juga, segala sesuatu itu profesional. Profesional kata kuncinya Om ya. Profesional. Mau jadi seorang pembaca puisi profesional. Jadi seorang penyanyi juga profesional. Kita mau jadi seorang artis entertain juga profesional. Sekarang kalau dibaca orang kaya di Indonesia, mungkin ada seniman atau pelaku seni ini yang kaya raya sekarang. Orang bilang seperti apa ya? Kayak sultan gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Berapa duitnya sekarang? Hah? Jadi kata kuncinya tadi ya Om ya, Profesional. profesional. Jadi kalau begitu setiap yang melaksanakan aktivitas pastikan kamu berdiri di anak tangga profesional. Betul. Kamu akan terpakai. Iya itu Kalau kamu tanggung semua tanggung juga rezeki kamu. Kak Ken Sarung ya, ditarik ke atas di bawah Ya, tersingkap. betul. Ya. Oh iya. Jadi Waduh. kalau sekarang anak-anak bicara tentang apa ya?
saya agak apa juga kalau anak-anak bilang, itu bukan passion saya gitu. Enggak, itu sebenarnya enggak cocok. Enggak. Mestinya apapun kerjakan. Passion itu akan bisa datang belakangan. Saya membuktikannya. Oke. Saya nggak passion di pertelevisian misalkan. Seperti saya nggak passion di sini nih di acara broadcast seperti ini misalnya seperti itu. Tapi setelah dijalani belajar dari kekurangan, mungkin 2 tahun lagi sisi lain Aspen ini sudah lain lagi nih. Mungkin viewernya sudah sekian juta. Amin. Gitu, ya. Amin. Ya, Suhu. Amin. Dengan Iya. belajar dari apa lagi ya? Oke. Begini. Terus termotivasi untuk lebih baik terus. Kita kan nggak tahu, apalagi zaman viral sekarang. Bisa jadi sebuah dialog yang kecil-kecil seperti ini tiba-tiba jadi FYP apa istilahnya? Iya, FYP. Kalau FYP udah. Kita nggak tahu. Iya. Karena hal kecil yang nggak masuk akal, yang apa sih gitu kalau kita bicara tentang seninya. Apa sih seninya? Tapi masyarakat kan menyukai. Nah, sebagai apa ya? Sebagai kita orang entertain, yang kita lakukan adalah bagaimana orang terhibur. Yeah. Walaupun kadang-kadang menyiksa kita harus masuk lumpur sebenarnya macamnya. Iya. Bagaimana seorang yang dia petani nggak berhasil terus dia bikin gerakan-gerakan di tepi sawah. Sekarang marah viral, sekian view-nya, sekian dia terima dari Meta segala macam. Bahkan ada satu kampung yang memang dia kerja ngonten aja. Itu. Iya. Jadi ada hal-hal lain di luar yang kita cari sekarang yang bisa juga kita menghasilkan. Seperti dulu zaman ketika penyanyi dulu itu kan ada CD-nya. Iya. Terjual sekian CD maka labanya sekian. Sekarang kan orang nggak produksi CD. Iya, Om ya. Iya, sekarang penyanyi dibayar, kameramen dibayar, studio sama dibayar, musik dibayar sudah. Dibayar sama orang tuh. Nah, ditayangkan di TikTok, di YouTube. Ditayangkan di YouTube. View-nya sekian juta segala macam. Udah si pemilik udah menerima. Iya. Ya, berapa sekarang? $1,000 $1. Iya. $10,000 $1. $10,000 $1. $10,000 $1. Kalau sekian juta yang menontonnya. Nah, ini peluang sebenarnya. Di situ. Jadi kita kalau udah lakukan saja lah. Kalau masalah nasib, masalah rezeki itu kan urusan yang di atas. Iya. Tapi kita jangan hanya anak-anak sekarang tuh banyak yang dia bermimpi, tapi dia tidak mengejar mimpinya. Oke. Setelah mimpi itu hilang, dia bikin mimpi lagi gitu. Jadi makanya jiwa fight-nya tidak seperti orang dulu. Ya. Jiwanya tidak seperti fight orang dulu. Ini ada bung kita yang wartawan, bagaimana susahnya ketika mengejar berita berlarian ke sana semari. Ada berita ini hari udah jam 2 malam harus ke sana mengeliput segala macam itu. Itu kan kalau jiwa malas, udahlah biarin aja. Kadang hari hujan. Dia harus meliput bencana, belum lagi wartawan perang yang harus Harus siap-siap terkena peluru dan lain sebagainya. Iya. Yang tadi yang si Om bilang memang ketika memang profesional, dia akan lakukan semaksimal mungkin dan ya dengan resiko yang sudah dia itu tadi kan ya, semua hidup punya resiko. Sebenarnya yang kayak tadi wartawan di jurnalis di tempat perang misalnya kan, artinya separuh langkahnya adalah kematian, tapi separuh langkahnya lagi adalah keberhasilan. Dan kalau dia berhasil menginformasikan itu jadi beda. Pulitzer apa istilahnya, penghargaan untuk itu udah nggak sedikit juga hadiahnya kan. Kayak dia Pak Om itu kita dengar fotografer tuh yang Gunung Merapi di Jogja. Merapi ya kalau Jogja Merapi kan Om ya. Itu fotografer itu dari kalau nggak salah yang dia sempat meninggal, dia lupa, dia kasih dengan teman-teman rescue, dia minta pakai sepatu yang ada besinya itu, tapi dia pakai sepatu yang kaos ini yang biasa, akhirnya meleleh. Udah selesai, tamat di dalam, nggak bisa lari, habis. Tapi ada yang view-nya dapat itu, memang harganya berapa? Harga dan tidak lagi tadi karena dia memang menggeluti dengan menjiwai seni. Begitu dia dapat lebih enak kepuasan jiwanya yang tadi katanya. Seorang fotografer, kalau kita bisa membeli kamera yang lebih mahal dari dia, tapi kita tidak bisa membeli sudut yang dia ambil. Sudut yang dia ambil betul. Iya kan? Saya kalau melihat para profesional, waduh, memang keren.
Mungkin dengan HP saja dia bisa mengambil dengan keren. Apalagi dengan kamera profesional. Sudut itu bercerita dia Om ya. Ya, dan itu perlu ilmu. Iya. Kalau kita apa sih gitu ya? Kalau kita bicara apa sih biasa aja. Iya. Tapi kalau kita mengerti tentang itu, ini keren. Keren banget betul tuh. Apa namanya? Dia mengambil ininya, warnanya, ininya, sudutnya keren. Speednya, kecepatan, fokusnya sekian, wah memang keren. Bagi yang mengerti. Jadi segala sesuatunya jangan takut ketika orang menilai sesuatu dari kita itu apa sih kamu gitu. Tapi orang itu sebenarnya tidak mengerti. Jangan takut. Tapi kalau yang mengkritik kita orang yang mengerti, itu adalah ilmu pelajaran buat kita. Betul kan? Betul. Yang mengkritik misalkan orang yang memang mengerti nih tentang itu. Wah, kamu nggak bisa seperti itu, gini. Tapi kalau apa sih kamu gini? Dia nggak ngerti sebenarnya. Apa. Nggak perlu dengarkan kritikan. Dia sama kayak kritik seniman. Dia itu tidak hanya seniman, dia kritik pula seniman kan. Betul, Nah, ada lagi tantangan satu sekarang. Kemarin saya diundang teman-teman di Jogja, tapi saya nggak sempat pergi ke sana. Adanya fenomena AI. Oh iya, AI ya. Bagaimana seorang menciptakan sebuah musik tinggal sebutin liriknya, saya pengen genrenya ini terus jadi. Gitu. Jadi ya. Kalau saya melihatnya para seniman nggak perlu takut lah tentang itu, karena urusan rasa AI itu kan buatan manusia. Iya. Dia terbatas seberapa instruksi yang diberikan. Di luar itu dia nggak ngerti. Nah, misalkan kayak saya bilang, seorang pemain bass di dalam sebuah band itu dia punya hentakan sendiri. Dan itu tidak bisa digantikan oleh mesin yang monoton. Dia dung, kalau dia dung, terserah dia. Itu masuk gitu loh. Nah, rasa itu tidak akan punya di mesin. Manusia yang punya. Kenapa mesin itu? Jadi, tapi hal itu menjadi tantangan buat kita para seniman dan sastrawan, bahwa orang sekarang bisa bikin puisi, buatkan saya puisi tentang ibu, keluar puisinya itu. Tapi sesuai juga dengan apa instruksi yang dikasihkan ke AI itu sendiri kan. Di luar itu kan dia nggak bisa. Gitu. Nah, bagi para seniman dan bagi sastrawan ini jadi tantangan untuk berkarya lebih lagi gitu. Berkarya lebih dan memang mesti mencocokkan dengan kondisi. Betul. Kalau tidak dia pasti tergilas kan Om? Betul. Kalau kita menolak. Jangan menolak maksudnya. Tapi jika kita menambah kemampuan yang ada di kita. Kan ada AI sebagai ide awal, kita tambah dengan yang tadi feel-nya kita masukkan, kan Om? Karena AI nggak bisa feel-nya nggak ada feel-nya. Dia kaku kayak tergantung instruksi yang dikasih. Kayak nada gini. Ya, monoton ya. Saya bilang ke teman-teman, biarkan saja. Kita tetap berkarya. Ini memang menjadi tantangan buat kita. Bagi orang-orang yang baru, saya pengen bikin puisi, saya bikin begini. Nah, kayak teman-teman yang ada, Om, kita mau ngadakan event lomba puisi, Om. Terus saya tanyakan, apa puisinya? Puisinya ini. Boleh nggak kalau puisinya itu jangan yang terkenal? Oke. Kenapa Om? Katanya. Kalau puisi yang terkenal, orang akan gampang melihatnya di YouTube, lalu dia tiru. Lalu dia ikut lomba dengan puisi itu, tapi dia tidak bertambah ilmunya. Tapi kalau kita keluarkan sebuah puisi yang baru sama sekali nggak ada di YouTube, dia harus belajar. Oh iya, betul. Saya selalu ke teman-teman, bikin puisi, bisa bikinin puisi, oke, saya bikinkan. Orang-orang belum pernah dengar puisi saya itu dan tidak ada di YouTube. Dia harus belajar dengan itu baru. Om, lomba bercerita, Om, bisa bikinin cerita, saya bikin baru. Karena kalau misalkan ceritanya sudah biasa, dia akan nanti cari cerita maling kundang juara nasional. Tidak salin kan, gitu. Hal-hal seperti itu yang kita harus membuat anak-anak muda ini kreatif gitu loh. Nah, anak muda ini kreatif, dia memang bisanya karena belajar, bisanya karena melalui sebuah proses, bukan simsalabim. Logikanya orang yang naik sebuah pohon dengan helikopter, tiba-tiba dia diletakkan di atas puncak sebuah pohon kelapa misalnya.
dia sebentar bertahan dia akan jatuh. Betul. Karena dia tidak melalui sebuah tahap. Anak dari bawah Dari dia tidak bawah tahu ya. Dia naik dari bawah. Tiba-tiba sampai puncak. Tiba-tiba kan? anginnya, wih, begini anginnya di bawah ini ya. Iya. Tunggu dulu, diam dikit dulu. Iya. Naik lagi. Wih, tambah kencang nih. Iya. Tapi kalau tiba-tiba dia taruh di atas, kencang angin, udah dia jatuh gitu loh. Jadi Iya, sabar. Iya. Apapun semuanya perlu proses sabar pelan-pelan gitu. Nah, dan terus jangan lupa satu lagi sebagai kita, saya belajar, saya masih ingat semua guru-guru saya gitu bahwa ketika kita tinggi ada dahan yang kita injak, oke, ada ranting yang kita pegang untuk Iya. itu. Jangan lupakan itu. Waduh, keren. Iya kan? Keren. Iya. Dalam. Sekarang kan banyak yang merasa, Betul. Wah. saya hebat Iya. gitu loh ya. Dia lupa bahwa ada dahan yang Dahan diinjak, tempat dia menginjak. ada ranting yang dia pegang, wadah Supaya dia jatuh ya. iya. Nah, gitu. Iya. Sampai dia tinggi. Gitu. Jadi ingatlah bahwa saya selalu ingat guru saya di SD ini, SMP ini, karena tanpa guru kita tidak siapa-siapa. Betul. Tanpa guru, dan guru itu bisa jadi tidak harus dari orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, lebih tua dari kita bahkan bisa belajar dari anak kecil Iya. sekalipun. Kadang-kadang kalau kayak guru yang misalnya yang guru gitu nih Om ya. Mungkin kita tidak berdoa kepada diri kita sebagaimana mungkin keinginan dia terhadap kita. Kan tidak pernah tahu. Betul. Karena kayak gini kadang-kadang Om, mohon maaf nih, Ya. ada kalanya guru itu benar-benar mencintai muridnya. Ya. Mendoakan pagi siang malam. Kayak gitu ada kan. Bahkan dia mungkin saja kan kayak tadi kan diri kita aja belum tentu berdoa seperti itu kan. Jangan lupa juga bahwa kalau kita memberikan ilmu yang bermanfaat, itu pahalanya akan Wah, aduh. Iya kan? Benar Ya, Om. betul. Dan Aspen juga inspirasinya itu sebenarnya Om. Ya. Jadi kita menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Ya. Kalau kita maunya kayak gini Om. Jadi bukan soal apa namanya kayak yang Om bilang, kalau tidak ada podcast ini, kita tidak bisa bersua dengan si Om dan kita Betul, tidak dapat betul, ilmunya. betul. Ya, betul. Dan juga pendengar kita kan tahu sih, tapi bagaimana bercerita dengan si Om ya? Ya. Enggak, belum tentu juga bisa kan. Tapi dengan ini ternyata banyak potensi loh di sekeliling kita Om. betul. Ternyata kita lihat film-film, oh ternyata ada master film di kita. Kemarin dia nanya Om, jadi sebenarnya nanti kita kanal begini, ini ada yang mau latihan vokal, nih ada si Om nih, ya kan. Kemudian ada juga yang latihan puisi, ini ada si Om gitu ya. Jadi sehingga memang satu kanal kita bisa menghubungkan satu sama kan, sama kolaborasi begitu kan Om. Betul. Ya. Itu sih, Jadi silaturahmi itu akan menghasilkan rezeki untuk kedua. Nah, Ketika silaturahmi terputus, maka terputus juga rezeki dari Iya. keduanya. Betul kan? betul. Jadi silaturahmi ini perlu. Betul. Silaturahmi ini perlu. Saya jadi punya teman lagi di sini. Iya. Ada dari Aspen Iya. gitu ya, dikenalkan oleh Bung Ed misalkan Iya. seperti itu. Ya, kayak gitu Itu juga. kan semuanya silaturahmi semua. Sama dengan Om Aspen juga kebahagiaan. Oh ternyata Om, gimana nih dilihat dari kacamata ininya? Atau kayak tadi Om, gimana kita bikin film yang edukasi nih Om, Ya, gitu kan? betul, siap. Ha-ha. Jadi semuanya saya tidak pernah bos, walaupun umur saya sudah lebih dari 50, saya tetap belajar sampai sekarang. Ya. Jadi bukan ilmu yang ketika saya muda dulu yang saya berikan sama anak-anak gitu, tapi ilmu yang terus Harus saya tambah, upgrade ya, Om, saya ya? upgrade terus. Iya, betul. Upgrade juga dengan kebutuhan zamannya gitu loh. Kalau misalkan ini contoh logikanya. Nyanyian dulu itu antara satu bait dengan bait bait berikutnya itu ada panjang. Sehingga orang-orang dulu terbiasa membuat vibrato di belakangnya. Oh gitu. Oke, Sementara lagu kekinian nyaris antara lirik pertama dengan lirik ke bawah itu dekat, pendek-pendek ya. pendek-pendek. Jadi Iya, iya. vibrato itu sekarang cuman hanya pemanis. Pemanis ya. Jadi tidak mungkin juga sekarang saya mengajar dari awal anak-anak saya ajarkan vibrato gitu loh. Eranya tidak itu lagi. Itu lagi ya. Ya. Iya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya, ku mana lagi gitu. Ya kan seperti itu ya. Jadi kita harus mengikuti pangsa pasar itu seperti apa, dia butuhnya seperti apa. Puisi juga, puisi dulu A belakangnya, sekarang terserah orang, Iya, ada yang iya, pendek, iya. ada yang panjang. Dulu puisi itu bisa kita ukur tuh kolomnya sama semua. Iya, Dulu. betul. Jadi Sekarang kalau ada yang kita panjang, ukur ada ini yang ya sama ini ya. Ya, sekarang ada yang panjang, ada yang pendek. A, AB gitu. Nah, ya seperti itu. Tapi
Dia berkembang terus. Iya, iya. Dulu- Kalau diingat dengan puisi tadi kan di balik bukit yang tentang Bukit Tinggi itu ada lagukan yang ini tinggallah kampung apa? Ah, iya. Tinggallah kampung. Apa nyanyi Om? Tinggallah kampung gitu bukan? Tinggallah kampung jual halaman tuh apa? Oh ya. Nah, itu kan. Dan tinggalkan itu ya. Ya. Seni seperti puisi itu. Sekarang puisi itu sudah juga berkembang. Bahkan ada beberapa lomba puisi yang boleh kita memberikan backsound di belakangnya supaya puisi itu lebih hidup. Ya. Kalau dulu mana ada ya? Mana boleh. Ya, ya, ya. Sekarang misalkan ke Bukit Tinggi dari ketinggian, mainkan saluang di situ. Oh, lebih Wah, hidup. tadi kalau main nangis. Ya kan? Aduh. Berdiri dari ketinggian. Udah. Jadi Salungnya itu dia yang main. ya, coba digabungkan antara Ya. saluang tadi dengan puisi saya. Tambah bansi tadi Om. Waduh. Terkenang. Kadang bansi itu Om dia bercerita sendiri. Ya. Belum ada kata di belakangnya. Ya. Sudah menangis orang Betul. rantau. Apalagi di rantau itu lebih indah mendengarkan saluang dan bansi. Lebih menohok jiwa dia. Apalagi orang-orang yang makanya kayak di luar negeri Iya, ada iya. pagelaran Minang di Kedutaan Besar Indonesia itu Ya, rame orang-orang ya. datang besar semua Iya, itu iya. teringat semua memori tentang kampung itu. Jadi apa ya, kalau saya sebagai orang Minang saya bangga dengan Bukit Tinggi. Seni Minang itu mestinya juga kita gabungkan karena ada bahasa Indonesia kan Om. Ya, betul. Karena memang melatih raso. Seni itu kan melatih raso nah. Ya, betul. Kayak tadi semakin melatih raso ini semakin kasih Om tadi. Kita aja kalau nih waduh makin lama kalau kita hadir kita itu aduh seakan-akan hadir kita di saat itu kan. Aduh. Kuncinya gini. Saya belajar sama guru, apapun gurunya, apakah guru sastra, apakah guru seni, selalu berbicara sama saya begini. Kalau kamu membaca puisi nggak pakai rasa, kamu nggak usah baca deh. Kalau kamu membaca puisi tidak pakai rasa, sama aja seperti kamu membaca koran. Biasa aja, nggak tersentuh, tidak terusik, tidak terapa. Karena di dalam puisi kan banyak tentang kerinduan, tentang protes, tentang macam-macam, tentang kegerahan, tentang semuanya ada di situ. Iya. Seperti sebuah novel, sebuah film sebenarnya kan ada yang cerita nyata, ada yang memang dibikin untuk menggambarkan suasana hati kan begitu. Seperti itu. Ya orang Minang kaya dengan itu ya, ada selawe, Ya. ada ya macam-macam Om ya, puisi, gurinda, apa ya Om ya? Saya pernah buat sebuah film waktu itu dibiayai oleh nasional dari pusat waktu itu, judulnya saya membahas tentang Rangkyang. Rangkyang. Ini dokumenter Om. Dokumenter sudah ada di BNPB. BNPB. Bagaimana orang-orang Minang dulu itu memikirkan tentang kelanjutan Oh iya. Regenerasi. pangan Iya. di kampung. Jadi sebelumnya kami kan tergabung juga di sebuah lembaga riset. Sampai sekarang saya masih namanya Jagadita. Jagadita Research Institute itu riset tentang budaya Minang. Nah, kita bikin film di situ sama Jagadito. Jadi bagaimana sebenarnya dari data sejarah yang kita temukan, kita dapat data sejarahnya itu tuh bukan dari Indonesia loh. Kita dapat dari Leiden di Belanda. Belanda ya. Ya. Biasanya Dari Leiden ada sebuah kampung yang waktu itu sudah dikepung oleh Belanda. Dikepung jalur apapun masuk kampung itu sudah di stop. Tidak bisa orang memasukkan makanan ke situ segala macam gitu. Dengan harapan ini kamu akan menyerah pada Belanda. Setelah sekian lama dikepung. ini orang anteng-anteng aja tuh. Tidak ada yang menyerah keluar. Oh udah kita nyerah, nggak ada makanan yang kita makan. Dia anteng aja. Akhirnya Belanda bingung. Akhirnya dia mencari tahu apa penyebabnya. Kok orang-orang ini aman-aman aja gitu. Ternyata Rangkyang itu tadi. Oh.
Jadi Rangkyang itu sebenarnya stok pangan untuk peperangan hama penyakit gitu. Makanya ada tinjau lawit, sebaya-bayau, separik lapas segala macam. Ini untuk keluarga saya. Ini untuk pendatang yang nggak punya ini ada tuh. Itu keren loh. Sistem Rangkyang Minangkabau ini. Dia juga ada bagiannya ya Om ya. Tadi itu ya si bayau-bayau, ada yang untuk pendatang, ada yang untuk keluarga dia gitu sendiri, ada yang untuk sukunya. Ada untuk tamu datang. Ya, ada yang orang nggak kenal sama sekali datang situ juga ada namanya. Separik lapas kalau nggak salah. Iya, seperti apa ya, betul. Kita sampai survei sampai ke Pariangan segala macam ke ke Padang Panjang, ke Minang Village itu kita teliti baru kita bikin filmnya. Disetujui sama BNPB yang kita ngerjakan di sini waktu itu. Terus keren ternyata. Itu satu masalah Rangkyang tadi. Sistem yang kedua yang keren juga di Minangkabau ini sebenarnya yang saya ceritakan tadi, surau itu. Keren itu surau itu. Itu penggemblengan di situ mulai dari sini agamanya, bela dirinya, kemampuan fisik anak, pendewasaan segala macam, wawasan itu ada di surau semua. Terus yang ketiga ada lapau. Ya. Kenapa orang Minang itu suka ke lapau dulu gitu. Karena semuanya dulu tuh pusat informasi ya. Pusat informasi gitu loh. Informasi tentang Belanda masuk segala macam itu ada di lapau. Gitu. Informasi apapun bicara tentang bola sampai politik sampai perang sampai Belanda itu ada di lapau dulu. Keren itu sebenarnya. Sebagai pusat informasi sebenarnya lapau, bukan hanya sekedar untuk untuk sekedar kumpul-kumpul minum kopi, tidak. Termasuk asah mental sebenarnya Om. Asah mental, belajar penitahan segala macam itu di lapau juga ada. Gitu loh. Jadi yang terbuat sama kita baru satu, Rangkyang masih ada yang harus kita buat tentang surau tadi dan lapau. Ditambah satu lagi terakhir 4 tuh, satu lagi rumah gadang. Bagaimana orang-orang Minang dulu yang tidak sekolah arsitektur membuat sebuah bangunan yang tahan gempa. Betul. Tidak pakai paku, cuma kan pakai pasak. Tidak sekolah orang yang menciptakannya. Sampai ke ujung juga. Runcingnya luar biasa. Tidak ditanam di bawah, diletakkan di atas batu. Jadi ketika gempa itu bergerak, ya udah dia bergeser situ aja ya. Dia tidak patah gitu. Itu luar biasa. Kenapa kita kalau saya orang-orang tua wajar lah memikirkan itu. Kenapa anak muda tidak coba kembali melihat bahwa orang Minang ini keren gitu. Pepatah-pepatahnya tuh keren. Mereka condong dan indah merabahkan tuh di BG. Atau kalau istilah Rangkyang tadi, ado jangan dimakan. Ndak ado baru dimakan. Iya betul. Bahkan konon kabarnya Rangkyang itu juga terinspirasi dari peristiwa Nabi Yusuf dulu. Akan ada 7 tahun ini masa pacaklik gitu ya. 7 tangkai ini akan dimakan oleh hama seperti itu. Itu yang sebenarnya karena dia berguru dengan alam ya. Alam terkambang jadi guru. Alam terkambang jadi guru ya. Mereka nggak sekolah orang dulu. Yang sekolah di zaman Belanda itu ya camat, bupati, wedana segala macam, orang-orang hebat lah. Orang-orang biasa seperti masyarakat rakyat jelata itu mana ya. Tapi mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu. Pepatah-pepatah yang kalau kita dalami luar biasa gitu. Saya teringat dengan si Om tadi. Karena rumit tidak ada tempat belajar, mereka mengasah apa yang ada. Betul. Sehingga asahan otak itu luar biasa. Iya. Kalau di bertanding belajar berhitung dengan orang tua-tua dulu. Oke gini deh, gini anak sekarang deh main domino sama orang-orang bapak-bapak iya, itu. Benar, coba hitungan ini. Iya. 44. benar. Gini, teng begitu mati kan. Nah, sekian gitu ya. Coba anak sekarang hitungin. Kita mau baru buka baru tuh. Ya 64 10 tambah 51. Gitu kan? Ya. Begitu dibuka kan? 64 katanya. Ya, tahu. Kalau kita nggak percaya, hitung lagi. 5 tambah 3 8 ditambah 4 10 tambah balak 1. Jadi dia udah gini aja. Iya, benar. Kecepatan ya Om ya. Sama juga dengan daya ingat. Betul. Karena kan konon dulu kan kayak bisa nulis tuh kan sudah ditulis dihapus lagi. Jadi memang harus nyimpan ke memori begitu kan? Minang tidak ada sesuatu yang tersimpan di prasasti, di buku-buku seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Dia cuma bicara dengan tambo dan kaba. Iya. Semuanya dikabarin ke bawah. Itu rahasia soalnya. Nanti kalau tertulis, nanti bisa diambil musuh. Baru tahu kita nih. Tapi makanya
disampaikan saja Ya. dari ini ya ke mama Iya, ke manakan ke dia dan sebagainya. Iya, betul. Makanya ada tambo, ada Iya. kaba, semuanya asalnya begitu ceritanya. Mana bukunya tentang Minangkabau yang nggak ada? Iya. Itu ya mungkin yang jadi alasan ya Om ya. Ya. Biar orang nggak bisa meniru, biar orang tidak tahu strategi, biar orang tidak tahu apa. Yang Iya, tahu ya ada, ya ini ya mama kemanakan ke adik-adik dan segala macam. Ke seketurunannya, sekampungnya, ke sesukunya dan sebagainya. Dan makanya hebat kedekatan cerita dulu dan kedekatan emosional. Kan diceritakan kan? Iya, betul. Diceritakan. Iya. Jadi ingat hadis Nabi kan kalau sebelum belum dibukukan Ya, kayak ini kan ya. diceritakan. Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dari ceritanya itulah para sahabat membuatnya menjadi buku hadis kan seperti itu. Iya. Wah, hebat ya. Luar biasa Minangkabau. Luar biasa Minangkabau ya. Tapi tinggal kita bagaimana kita menggalinya lagi, memanfaatkannya Ya. lagi. Karena orang dulu nggak sekolah dengan alam takaman jadi guru. Siapa sih yang ketika perjuangan tuh siapa sih dari Minang ini yang nggak terkenal? Ya, Bung Hatta, Agus Salim, dari Sahril dan sebagainya itu Minang semua itu. ya, semoga ini kan Om kan semakin lama kita tokoh-tokoh besar itu semakin tergerus. Ya, betul. Dengan Siapa penggantinya? perhatian dengan bincang-bincang sederhana kayak gini Om. Ya. Semoga ini bangkit Amin. generasi Minang luar Pengganti biasa. Agus Salim, Iya kan. Muhammad Hatta baru, Sahril baru. Iya, jadi anak-anak muda di Minangkabau jangan cemen. Jangan. Orang mana orang Minang ya? Saya bangga sama Minang. Iya. Bangga saya Minang. Mas dari mana Mas? Saya pun besar di Jawa. Orang Minang. Minang mana? Bukit Tinggi. Oh, yang Jam Gadang. Oh, tahu orang. Gitu. Oh, itu nasi kapau enak ya Mas. Gitu. Kayak ya kalau yang di Jakarta tahu lah, kalau di misalkan di Senen di Keramat itu ada setiap malam orang jual nasi kapau panjang. Iya. Wah, enak luar biasa nih Mas gini. Saya bukannya ini ya. Coba kamu cobain deh, di Yang kampung aslinya. saya ada gitu. Ya. Karena kalau yang di Jakarta itu kadang namanya Bumbunya beda, bumbunya beda sama kita. Walaupun Iya. sama-sama serai, sama-sama Iya. lengkuas, Iya. itu dengan lengkuas kita di kampung itu beda. beda. Racikan tangan juga beda kan Om. Bisa jadi. Jadi kalau menurut kamu hebat, kalau menurut saya bukan yang nggak hebat gitu ya. Iya. Tapi dengan bumbu kampung saya, silahkan Anda coba ke kampung saya. Oh, lebih keren di sana Mas. Oh, cobalah. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi Minang ini keren sebenarnya karena apa ya? Kenapa dia bisa keren? Karena adat itu bersandikan syarat, Iya. adat bersandikan kitabullah. Itu benar-benar dilakukan gitu loh, bahwa segala sesuatu itu patokannya agama gitu loh. Makanya ada istilahnya sumbang dua bale. Oh, iya. Perempuan itu sumbangnya begini, Iya, begini iya. nggak boleh ke begini. Itu kalau aturannya kita lihat kan sebenarnya di agama memang nggak boleh begitu. Nggak Iya. boleh sembarangan ngelihat lawan jenis segala macam kan. Sumbang calia seperti itu kan. Iya, sumbang duduk, sumbang taga, sumbang berjalan. Iya. Waduh, asik nih dengan orang seniman nih, satu hari satu malam nggak bisa habis kita cerita nih Om. Kayaknya cukup menginspirasi karena memang Makasih. podcast kita ini kita lebih kepada tema kita mungkin sebenarnya inspirasi, informasi dan edukasi, sehingga kita berharap juga banyak tempat, banyak komunitas yang sebenarnya kita saling menguatkan. Siap. Jadi dengan kalau kita mungkin dengan ini caranya Om, kayak tadi si Om dengan seni dan juga kayak tadi saling terkuatkan kita sehingga agama dan adat di ranah Minang tercinta ini atau di negeri kita ini itu tetap terjaga awet dan kita bangga dengan adat dusun di syarak pasandi kita pula kan Om ya. Iya betul. Nah. Tadi kita bicara tentang seni dan sastra tadi. Saya mengajar seni dan sastra. Iya. Berhasilnya anak-anak itu menjadi juara, menjadi hebat segala macam, kuncinya pasti satu. Tuhan yang menentukan. Nah, itu dia. Jadi seberapapun usaha kamu, kalau Tuhan bilang enggak bakalan. Iya, Jadi jangan lupakan itu yang nomor satu dulu. Itu ya Om ya. Ya, itu baru kamu berusaha setelah itu. Wah, ini bagian bab tauhid nih kan. Itu jadi keren Om. Jadi sebenarnya ketika passwordnya itu kita masukkan, apapun aktivitasnya, gantungan pertama itu jangan lupa kan begitu kan? Betul. Kayak bersilat sebenarnya kita menjaga silaturahmi. Allah, kita bukan menjadi jawara, tapi kita akan menjalin silaturahmi. Karena ini untuk kesehatan. Karena ini diperintahkan oleh agama gitu kan Om? Betul. Aduh. Di agama Politisi kan diperintahkan untuk belajar berenang, berkuda, memanah kan seperti itu ya. Om, closing statementnya kira-kira apa nih Om? Silakan bermimpi, tapi kejar mimpi itu dan jangan bermimpi lagi. Iya. Sampai itu dapat kan Om? Iya. Jadi yang mimpi saya pengen jadi duta besar.
Tapi belajarnya males. Ngapa jadi duta besar? Kejar mimpi itu sampai mimpi itu terlaksana. Dan jangan membuat mimpi baru lagi. Kayaknya duta besar enggak, dokter deh gitu. Itu aja. Aduh, baik Om. Ya, siap. Ini sangat luar biasa, sangat mencerahkan kita, menginspirasi kita semuanya, sahabat setia. Mari kita tetap saling menguatkan dalam kehidupan ini. Tentunya kita menjaga silaturahmi. Ingat ya kata si Om tadi nih, mari kita terus bermimpi dan sebaik-baik mimpi adalah bagaimana mimpi kita itu juga bisa kita wujudkan. Kita wujudkan. Dan jangan bikin mimpi baru. Mimpi baru lagi. Tapi tolong konekkan agar mimpi kita itu ada kemanfaatannya buat orang lain. Betul. Kalau mimpi dalam mimpinya tidur aja, Aspen supaya broadcast ini jadi besar, lanjutkan mimpi itu. Lanjutkan. Jangan bikin mimpi baru. Kecuali ada linknya dengan ini. Ya kalau itu masih menyambung. Oh iya. Menyambung, maksudnya sayap di luar ini. Sayap mimpi nih Om. Ya, ini kan mimpi itu kan ada cabang-cabang juga. Aduh, kalau seni bisa ditambahkan, tapi batangnya itu juga. Betul ya. Oh ya. Galitianya. Nah itu dia galitianya itu. Om, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita. Siap. Om. Terima kasih. Semoga si Om sehat selalu. Amin, tetap menjaga semangat anak muda. Di tengah anak muda kita diasihkan oleh gadget. Dan yang tadi nih, bagi sahabat siapapun yang ingin melatih talenta kita, datang si Om nih. Insyaallah. Nah, tempatnya di mana Om? Ini bingung di mana di Om? Kita di Pasar Bantu. Pasar Di Bantu rumah ya. saja. Di rumah saja. Jadi datang rumah si Om. Ayo anak muda belajar. Kemarin ada yang nanya di mana latihan vokal. Nah, ini dia. Ketemu deh insyaallah ya. Baik sahabat semuanya, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Tetap setia di channel ini. Saya Zulfami Adi, Ivan sih bro. mengucapkan terima kasih. Akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.